notifikasi. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja check it out. Legenda tongkat tunggal Panaluan dan cinta terlarang. Tongkat tunggal Panaluan adalah tongkat kayu yang digunakan oleh Datu, dukun Batak di Sumatera Utara. Tongkat ini dibuat dari kayu pohon Trengguli Wagang yang memiliki daya mistis bagi orang Batak. Tongkat ini diukir dengan rupa manusia atau binatang yang masing-masing berdiri di atas yang lain, berhubungan dengan kepercayaan suku Batak. Tongkat tunggal Panaluan digunakan dalam upacara adat untuk mengusir bencana atau juga untuk mendatangkan bencana. Untuk menghasilkan kekuatan mistis, Datu membuat lubang di tongkat dan menambahkan ramuan yang disebut pupuk. Ya, salah satu material pupuk adalah sisa-sisa tubuh anak yang dikorbankan. Dikisahkan teman, pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita yang berasal dari Pangururan Pulau Samosir, tepatnya di desa Sidogor-Dogor. Ya, tinggallah seorang laki-laki bernama Guru Hatia Bulan. Beliau adalah seorang dukun yang bergelar Datu Arakni Pane. Istrinya bernama Nansindak Panaluan. Telah sekian lama mereka menikah, tetapi belum juga dikaruniai keturunan. Keyakinan dan doa membuahkan hasil. Setelah hampir 8 tahun menunggu, Nansindak Panaluan akhirnya hamil. Ya, selama istrinya mengandung, Guru Hatia selalu dihantui mimpi buruk. Bertepatan pula dengan hari buruk dalam mitologi Batak atau Ari Sirangga Pudi, kemarau panjang dan tanah pecah-pecah. Iya teman, Nansindak melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Diberi nama Ajidonda Hatahutan Situan Parbari dan Tapinausan Si Boru Panaluan atau Si Topi Omas. Seketika itu juga teman, maka hujan pun turun dengan lebatnya. Maka semua tanaman-tanaman dan pepohonan nampak segar kembali dan keadaan menjadi hijau lagi. Untuk merayakan itu semua, lalu Guru Hatia Bulan memotong seekor lembu serta untuk mendamaikan kekuasaan jahat. Setelah usai pesta tersebut, ada beberapa tamu yang telah menasehatkan Guru Hatia Bulan supaya anak-anak itu jangan kiranya diasuh bersama-sama. Yang satu kiranya dibawa ke barat dan yang satu lagi dibawa ke timur. Sebab anak itu lahir kembar dan juga berlainan jenis kelamin. Nah, hal ini sangat tidak menguntungkan menurut kata orang tua dulu. Guru Hatia Bulan tidak memandang serta memperhatikan nasihat dari para penatua dan kepala kampung tersebut. Dia membesarkan si kembar dengan penuh kasih sayang hingga beranjak dewasa. Namun teman, orang kampung memandang kedua anak itu bak sepasang kekasih. Suatu hari, kemarau melanda, tumbuhan meranggas, sawah tak ada air, mata air mengering. Kehidupan seakan menuju mati. Para tetua kampung dan adat berunding lalu memanggil Datu untuk mencari tahu apa gerangan yang terjadi. Menurut penerawangan sang Datu, penyebabnya karena ada hubungan terlarang yang dilakukan saudara sekandung. Tak pelak lagi teman, tudingan tertuju kepada si kembar. Pimpinan desa dan Datu menemui Guru Hatia Bulan, menjelaskan penyebab bencana akibat ulah anak kembarnya. Ajidonda dan adik perempuannya dipanggil, disidang, ditanyai macam-macam. Keduanya hanya diam dan ketakutan. Guru Hatia yang tidak bisa membela anaknya pasrah.
Menerima keputusan suara terbanyak, kedua anaknya pun diusir dari kampung tersebut. Karena perasaan kasih kepada kedua anaknya, lalu ia membangun sopo di dalam hutan untuk si kembar. Sebagai penjaga, ditinggalkannya seekor anjing hitam yang setia. Beberapa hari sekali, pasangan suami istri ini membawa makanan kepada anaknya, sambil menahan rasa kesedihan yang dalam karena tidak tega melihat nasib kedua anaknya. Ya teman, sejak Aji Donda dan Tapi Nuansa tak lagi tinggal di kampung, kemarau pun berlalu. Tak jauh dari Sopo, tumbuh pohon yang batangnya dipenuhi duri. Buahnya hijau dan kalau sudah masak berwarna merah. Lama-kelamaan akan menjadi merah tua. Bentuknya bulat seperti anggur teman. Rasanya sepat, asam, namun setelah dipijat-pijat berubah menjadi asam manis yang segar. Ya, orang menyebutnya piu-piu tanggule, sejenis pohon tada-tada. Suatu hari, Tapi Nuansa melihat pohon itu berbuah lebat, merah dan ranum-ranum. Dia meminta abangnya untuk memanjat dan memetikkan untuknya. Aji Donda menuruti. Saat di atas pohon, ia memetik dan memakan beberapa buah. Tiba-tiba, tubuhnya tenggelam ke dalam pohon, tinggal kepalanya saja yang muncul. Tapi Nuansa yang sudah lama menunggu memanggil-manggil abangnya, tidak ada jawaban. Lalu ia mendatangi pohon bersama anjingnya. Dilihatnya tubuh Aji Donda menyatu dengan batang pohon, sedangkan kepalanya masih menyembul. Semua pertanyaan yang diajukan oleh adiknya tidak dijawab oleh Aji Donda. Akhirnya, Tapi Nuansa memutuskan untuk memanjat pohon untuk menyelamatkan abangnya. Malang teman, dia pun mengalami nasib yang sama dengan Aji Donda. Saat memanjat pohon, selendang Tapi Nuansa terjatuh. Anjing peliharaan mereka yang terus menggonggong membawa selendang itu kepada Guru Hatia dan istrinya. Tanda bahwa selendang itu milik anaknya, bergegaslah Guru Hatia menuju hutan untuk melihat anak-anaknya. Dia menemukan si kembar sudah menyatu dengan pohon dan hanya bisa berdiam. Guru Hatia kembali ke kampung mencari pertolongan. Hatinya hancur. Ya, dia sedih memikirkan nasib anak-anaknya. Apalagi istrinya tidak berhenti menangis. Anakku, anakku, apa yang terjadi? Anakku, anakku. Sampailah dia ke Datu Permanuk Holing, yang begitu mendengar cerita Guru Hatia, langsung beranjak ke hutan untuk menolong dengan kesaktiannya. Namun ilmunya kalah teman, dia malah ikut dimakan pohon. Kembali dicari datu-datu sakti yang bisa menyelamatkan sang buah hati. Datu Malatang Maliting, Datu Boru Sibasobolon, Datu Horbo Marpaung, dan Datu Jolma Sobegu yang sudah mengerahkan semua kesaktiannya. Mereka bernasib serupa. Badannya lenyap di dalam batang pohon. 7 kepala sudah bertengker. Guru Hatia hampir putus asa. Tinggal dukun terakhir teman, Datu Parpansa Ginjang. Ya, Datu ini tidak seperti rekan-rekannya yang langsung memanjat pohon sehingga badannya dimakan oleh pohon ajaib. Dia terlebih dahulu berdoa, meminta persembahan dan manortor. Seekor kerbau dipotong, pohon ditebang dibawa ke kampung. Si Parpansa Ginjang memberitahukan Guru Hatia Bulan bahwa dia dapat membebaskan kedua anaknya dari tawanan pohon itu. Guru Hatia Bulan mempercayai omongan si Datu itu teman, dan menyediakan semua apa yang diminta oleh si Datu. Si Datu berkata bahwa ia harus memberikan persembahan kepada semua roh. Roh tanah, roh kayu, dan lainnya. Baru kemudian bisa membebaskan kedua anak tersebut. Guru Hatia Bulan mempersiapkan semua yang diperlukan oleh si Datu untuk upacara tersebut, sesuai arahan si Datu.
Lalu si Datu berkata kepada guru Hatia Bulan, potonglah pohon ini menjadi beberapa bagian dan ukirlah gambaran dari orang-orang yang ditelan oleh pohon ini. Guru Hatia Bulan memotong pohon itu menjadi beberapa bagian dan mengukirnya menjadi sebuah tongkat dengan bentuk 5 orang laki-laki, 2 orang anaknya. Bagian paling atas teman, ukiran si Aji Donda, lengkap dengan rambut yang dililit benang 3 warna, yaitu putih, hitam, dan merah atau bonang Manalu. Ya teman, tongkat tunggal Panaluan selalu dibawa untuk melipur lara guru Hatia Bulan dan Nansindak Panaluan. Dianggap layaknya masih hidup, diupacarai dan ditortor. Nah teman, dikisahkan roh-roh dari orang-orang yang pernah ditelan pohon itu dan mulai berbicara satu persatu. Mereka adalah roh dari si Aji Donda Hata Hutan, si Boru Tapi Nuansa, Datu Pulo Punjung Nauli atau si Melbus Elbus, Guru Mangantar Porang, si Sanggar Maulaol, si Upar Pangalele, Barita Songgar Pangururan. Nah teman, sepeninggalan guru Hatia, tongkat tunggal Panaluan jatuh ke tangan Datu-Datu lalu hilang saat Belanda menyerang. Tunggal Panaluan menggambarkan hubungan Banua Toru, Banua Tonga, dan Banua Gijang. 3 wilayah tersebut tergambar dalam pahatan pohon yang disebut Sibaran Nasib Manusia. Keterkaitan ketiganya mencerminkan kosmologi Batak. Tongkat sakti yang hanya dimiliki Datu-Datu ini dipercaya tempat bersemayam roh leluhur yang bisa memanggil hujan, menyembuhkan orang dan mengusir wabah penyakit, mendatangkan berkah, menjaga rumah dan kampung dari serangan musuh. Tongkat tunggal Panaluan dipercaya dapat digunakan untuk berkomunikasi kepada Mulai Jadi Nabolon dan kepada para roh nenek moyang. Selain itu teman, tongkat tunggal Panaluan juga dipercaya dapat memanggil hujan, menahan hujan dan mengobati segala macam penyakit sesuai dengan permintaan orang yang melaksanakan ritualnya. Nah teman, itu tadi adalah legenda tongkat tunggal Panaluan dan cinta terlarang. Ya, jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.